Apa kalian merasa pasar saham hanya untuk orang pintar? Kalian nggak perlu pintar, punya IQ yang tinggi untuk bisa sukses berinvestasi di pasar saham. Asalkan kalian punya otak yang normal, bisa berpikir rasional, itu sudah cukup. Buku ini, The Quality of Earning, adalah amunisi yang kalian perlukan sebelum terjun perang di pasar saham. Nggak perlu jenius untuk bisa paham, asalkan logika kalian jalan, itu sudah cukup. Yuk, kita bahas. Semua perusahaan yang sahamnya di listing di Bursa Efek pasti mau laporan keuangannya terlihat bagus. Kalau laporan keuangannya bagus, otomatis investor yang menganalisa perusahaannya akan tertarik dengan sahamnya. Disinilah investor bisa dibegoin. Apakah kita mau dibegoin? Hah, jangan mau dibegoin. Perlu kalian tahu, kalau dalam dunia akuntansi dan pasar saham, ada beberapa trik yang bisa membuat pembukuan perusahaan terlihat bagus tanpa melanggar peraturan yang ada. Investor nggak boleh percaya begitu aja terhadap laporan keuangan atau informasi yang disuguhkan oleh perusahaan. Kita harus menaruh kecurigaan terhadap setiap keindahan yang diberikan untuk investor. Bisa jadi kita dibegoin, sengaja dibikin bagus padahal jelek. Kalau kalian adalah retail investor seperti gua, penting untuk dengerin ini. Penting untuk baca buku ini. Investor cebong seperti kita seringkali jadi korban dari manipulasi informasi. Apa yang akan dibahas di video kali ini akan menyinggung mereka yang kerja di institusi finansial. Kalau kalian baperan, mending nggak usah nonton, baca sendiri aja bukunya. Selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini meringkas buku personal finance dan investasi yang telah gue baca. Topik kali ini adalah 5 bungkus ilmu dari buku The Quality of Earning karya Thornton L. Glover. Jika kalian bertubuh lengkap, bisa mencari uang, bantu saudara kita yang cacat ganda di Wisma Tunaganda. Dan jangan skip bagian ini, nanti berat rezekinya. Kalau mau enteng rezeki dari Tuhan, bantu mereka. Kalian bisa cek detailnya di rumahpiatu.org. Kita lanjut, 3, 2, 1, mulai. Bungkusan pertama, jangan percaya analis dan auditor. Kita bahas tentang jangan percaya analis dulu ya. Jika kita melihat rekomendasi saham dari analis, mereka selalu saja menyarankan saham untuk dibeli dan hampir tidak pernah menyarankan saham untuk dijual. Kenapa begitu? Alasannya adalah karena mereka bakalan dibenci sama perusahaan, dibenci rekan kerja, dibenci bosnya, dibenci investor. Intinya dibenci dunia kalau mereka keseringan tulis rekomendasi jual saham. Kenapa dibenci? Ya bayangkan aja dengan ilustrasi ini. Seorang analis bernama Kampret sering rekomendasi untuk jual saham PT ABC. Bayangkan kalau si analis Kampret tulis komen negatif, seperti rekomendasi jual saham PT ABC karena valuasinya sudah terlalu mahal, atau rekomendasi jual saham karena bisnis perusahaannya tidak bertumbuh lagi. Otomatis manajemen PT ABC bakalan marah, tersinggung dan tidak mau berhubungan dengan analis Kampret lagi. Dianggap si Kampret tidak suportif dengan bisnis PT ABC. Bukan hanya dibenci perusahaan PT ABC, tapi si analis juga akan dibenci analis lain, dibenci investor lain, karena bisa bikin harga saham PT ABC jadi turun karena rekomendasinya. Hal ini bakal menyulitkan kerjaan si Kampret sebagai analis di masa depan. Si analis Kampret bakalan dibikin susah untuk mendapatkan informasi tentang PT ABC oleh manajemen perusahaan dan analis lainnya. Si Kampret jadi dibenci. Analis butuh membangun dan menjaga hubungan baik dengan manajemen perusahaan untuk bisa mendapatkan data perusahaan, informasi penting, kisi-kisi, atau informasi terbaru tentang perusahaan yang akan membantu dan memudahkan kerjaan mereka sebagai analis. Oleh karena alasan ini, analis menjadi tertekan untuk selalu memberikan supportive comment, review optimis tentang perusahaannya walaupun kenyataannya mereka pesimis. Jadi intinya adalah rekomendasi saham dari analis bisa menjadi pendapat yang bias atau tidak jujur sepenuhnya. Bisa jadi ada kepentingan lain yang tentu menguntungkan mereka, bukan menguntungkan retail investor macam kita. Jika kalian sering lihat rekomendasi analis, jangan percaya 100%. Perlu kalian tahu kalau analis bekerja untuk perusahaan yang menguntungkan mereka, bukan untuk kita, cebong retail investor macam kita. Selanjutnya kita bahas tentang jangan percaya auditor. Kenapa kita tidak boleh percaya 100% kepada auditor? Singkatnya, karena auditor dibayar oleh perusahaan. Walaupun statusnya ada independent auditor, tapi mereka ada kemungkinan bisa melakukan trik yang bisa membuat pembukuannya terlihat bagus tanpa melanggar peraturan standar akuntansi. Perlu kalian ketahui kalau perusahaan audit juga punya sales target dan tentunya mau dibayar mahal. Bayangin kalau perusahaan auditor Kampret & Young tidak mau bantu klien mereka PT ABC, sudah pasti PT ABC cari perusahaan auditor lain seperti Pricewater cebong. Hasilnya perusahaan auditor Kampret & Young ya kehilangan klien dan pendapatannya, dan mereka nggak mau hal itu. Ambil contoh nyatanya aja, top 5 accounting author Anderson.
Yang bangkrut karena terlibat kasus auditing perusahaan Enron karena memanipulasi akuntansi demi kepentingan klien. Jadi intinya, jangan mentang-mentang diaudit oleh top independent auditor, data yang diberikan itu jujur. Belum tentu, bosku. Bungkusan kedua, pendapatan non-operasional dan pendapatan yang tidak berulang. Apa artinya pendapatan non-operasional atau pendapatan yang tidak berulang? Artinya adalah pendapatan yang bukan dari usaha pokok perusahaannya. Pendapatan tersebut tidak berulang, hanya terjadi sekali. Contohnya, perusahaan Indomie jual mesin lamanya, atau mereka jual aset properti mereka seperti gudang mereka, atau juga mereka bisa jual anak perusahaan mereka. Hasil pendapatan yang didapatkan tadi bukan dari jualan Indomie, pendapatan operasional mereka. Hasil jualan mesin atau properti kan hanya terjadi sekali, tidak berulang di tahun berikutnya. Terkadang di laporan keuangan ada pendapatan perusahaan yang tiba-tiba naik tinggi. Kita harus curiga jika pendapatan perusahaan tiba-tiba naik tinggi, terutama pada perusahaan yang sedang rugi. Kita harus cari tahu apakah pendapatan yang naik tersebut adalah hasil dari operasional bisnis atau hasil dari pendapatan non-operasional yang tidak berulang. Ketika pendapatan perusahaan naik secara tidak wajar, kita wajib melakukan analisa lebih dalam. Seringkali investor amatur tertipu menganggap ini adalah tanda positif di mana perusahaan sudah mulai bertumbuh pendapatannya. Padahal kenaikan yang terjadi karena pendapatan non-operasional, pendapatan itu tidak berulang pada tahun berikutnya, hanya terjadi sekali. Hal ini tentu saja dapat merubah pandangan investor yang akan mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi. Jadi inti yang mau disampaikan adalah jika pendapatan perusahaan tiba-tiba jadi bagus, investor harus curiga dengan pendapatan itu. Bisa jadi pendapatan itu bukanlah dari hasil operasional bisnis dan tidak berulang di tahun berikutnya. Bungkusan ketiga, piutang dan inventory. Ini adalah bagian terpenting. Kenapa penting? Karena dengan menganalisa piutang dan inventory, kita bisa menilai perusahaan tersebut sedang kesulitan atau sedang lancar bisnisnya. Piutang usaha yang bagus harusnya berkurang atau bertumbuh paralel dengan bertambahnya penjualan. Sebuah tanda bahaya jika piutang bertumbuh lebih besar daripada pertumbuhan pendapatan. Ini bisa diartikan kalau distributor mengalami kendala menjual produknya. Sebuah tanda baik jika pertumbuhan pendapatan lebih besar daripada pertumbuhan piutang. Itu tandanya produknya lancar terjual dan distributor rajin membayar hutangnya. Selanjutnya, kita bahas tentang inventory. Inventory seringkali dibagi menjadi 3 kategori, yaitu stok bahan mentah, stok setengah jadi, dan stok barang selesai. Sebuah tanda buruk jika stok barang selesai bertumbuh besar dibandingkan tahun sebelumnya. Ini tandanya bisnisnya dalam kesulitan menjual produknya. Dan sebuah tanda baik jika pendapatannya bertumbuh paralel dengan stok bahan mentahnya. Ini tandanya usahanya sedang booming, usahanya sedang lancar. Dan sebuah tanda waspada jika stok barang setengah jadinya mendadak bertumbuh. Ada kemungkinan perusahaannya sedang wait and see, tandanya bisnisnya sedang tidak pasti. Dan yang perlu investor perhatikan baik-baik adalah tanda bahaya ini. Jika piutang bertumbuh dan stok barang selesainya juga bertumbuh, ini adalah tanda super bahaya buat investor. Karena artinya bisnisnya sedang bermasalah. Perusahaannya tidak bisa menyalurkan produknya karena tidak ada distributor yang mau terima dan piutangnya tidak ada yang mau bayar. Kabur jauh-jauh dari bisnis ini. Cepetan jual sahamnya. Jadi inti yang mau disampaikan adalah dengan menganalisa piutang dan inventory perusahaan, kita bisa memahami situasi dan kondisi ekonomi yang dihadapi oleh perusahaan. Daripada kalian dengerin YouTuber atau berita analisa keadaan ekonomi, mending analisa inventory perusahaan dan piutangnya. Kita bisa tahu respon perusahaan terhadap keadaan ekonomi sebenarnya secara nyata. Bungkusan keempat, hutang dan cash flow. Hampir semua perusahaan bangkrut itu disebabkan oleh hutang yang besar. Karena itu penting sekali untuk memperhatikan hutang perusahaan. Penting sekali untuk melihat rasio total hutang per shareholder equity. Hal ini menandakan apakah operasional bisnis dibiayai oleh modal atau hutang. Semakin tinggi rasionya artinya tanda yang tidak sehat. Karena bisnis perusahaannya itu beroperasional karena hutang, bukan karena modal. Sedikit saja masalah pada keuangan perusahaan bisa menyebabkan kebangkrutan. Karena hutang selalu diikuti oleh pembayaran bunga pinjaman, maka penting juga untuk investor memperhatikan seberapa besar bunga yang dibayarkan. Cara menghitungnya adalah biaya bunga dibagi pendapatan sebelum pajak ditambah biaya bunga dikali 100%. Semakin tinggi persentasenya, artinya perusahaannya terlalu banyak membayar bunga pinjaman. Dan ini sangat tidak sehat karena perusahaan tersebut bekerja membayar bunga, bukannya menguntungkan pemegang saham. Jika kalian berargumentasi kalau beberapa industri butuh hutang yang besar untuk beroperasi, maka kalian tidak salah. Beberapa industri memang butuh hutang yang besar, tapi perhitungan hutang ini dapat menjadi acuan resiko buat investor.
Ambil contoh, jika perusahaan PT ABC berada di industri yang baru di mana belum ada perbandingan, maka kita investor bisa menilai kalau hutang yang besar adalah sebuah resiko. Dan penting juga untuk melihat cash flow perusahaan, terutama cash flow operasional. Cash flow operasional adalah perputaran uang yang masuk dan keluar yang berhubungan dengan aktivitas bisnis, seperti penjualan, pembelian bahan mentah, biaya servis, biaya gaji. Cash flow operasional yang bertumbuh merupakan tanda yang bagus, artinya perusahaan berkembang baik. Cash flow operasional bisa mengindikasikan apakah perusahaan bisa menghasilkan cash flow yang positif untuk memaintain dan mensupport pertumbuhan operasionalnya atau tidak. Jadi inti yang mau disampaikan adalah hutang dan cash flow dapat menjadi acuan untuk melihat resiko perusahaan. Perusahaan yang dioperasikan dengan hutang mempunyai resiko yang besar. Perusahaan dengan cash flow operasional yang bertumbuh adalah tanda yang baik kalau bisnis perusahaannya sedang berkembang. Bungkusan kelima, kenaikan dan penurunan biaya marketing. Biaya marketing dan promosi sales diperlukan untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan produk atau jasa bisnisnya. Perlu diperhatikan kalau biaya marketing dan sales yang tidak efektif akan menjadi bom waktu bagi bisnis. Investor perlu menganalisa apakah biaya yang dikeluarkan itu mencapai objektivitasnya atau tidak. Sebagai contoh, marketing dan sales promotion bertujuan untuk memperbesar market share dan pendapatan. Perlu kita cek apakah benar biaya marketing ini meningkatkan pendapatannya atau tidak. Misalkan biaya marketing dan sales promotion bertambah di kuartal pertama, perlu kita cek apakah pendapatan di kuartal kedua, ketiga, atau keempat itu bertambah atau tidak. Jika bertambah, artinya tujuannya tercapai. Dan selanjutnya kita perlu cek secara berkala di tahun berikutnya, apakah biaya marketing ini bertambah efisien atau tidak. Sebagai contoh, biaya marketing di tahun 2020 100 juta dan hasil pendapatannya naik 30%. Kemudian, biaya marketing di tahun 2021 100 juta lagi, tapi pendapatannya cuma naik 5%. Jika hal ini terjadi, kita perlu evaluasi lebih lanjut tentang perusahaan dan bisnisnya. Seringkali biaya marketing dan sales promotion itu cuma sementara doang mendorong kenaikan pendapatan. Ketika marketing dan sales promotionnya berkurang, maka pendapatannya juga tidak naik. Ini bisa menjadi tanda kalau produknya itu tidak memiliki nilai lebih di hati masyarakat atau bisa jadi punya banyak saingan. Tanda paling bagus untuk bisnis perusahaan adalah jika biaya marketingnya turun dan pendapatannya tetap bertumbuh atau sekurangnya sama seperti di tahun sebelumnya. Jadi, inti yang mau disampaikan di sini adalah perhatikan baik-baik biaya-biaya marketing yang dikeluarkan. Perusahaan yang punya produk dan servis yang bagus biasanya akan menghasilkan pendapatan yang konsisten tanpa harus menambah biaya marketing mereka. Anyway, video ini bukanlah saran finansial, melainkan dibuat untuk entertainment semata. Kalian bisa baca sendiri bukunya untuk lebih detailnya. Cek juga playlist buku video investasi, linknya ada di sini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Cheers guys!